Seorang siswi kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur diduga menjadi korban tindak kriminal. Korban tewas saat akan diberikan pertolongan. Rabu siang, Carla akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah klinik di Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bocah berusia 7 tahun ini tidak kuat menahan sakit akibat luka di bagian belakang kepalanya. Tubuh korban sebelumnya ditemukan tergeletak di tengah kebun oleh sang ibu bersama pihak sekolah yang sebelumnya mencari korban karena belum sampai rumah setelah jam pulang sekolah. Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut langsung menuju rumah sakit dan TKP penemuan tubuh korban. Dari lokasi kejadian, petugas menemukan sepeda dan sepatu korban. Sementara kalau kami lihat tadi ada di TKP ada kancing yang bertebaran dan kondisi celana terlepas. Kemungkinan berarti ada dugaan itu dibuka paksa. Ya, pelaku sendiri sudah teridentifikasi atau belum? Sementara belum. Sementara itu, Rabu malam jenazah korban masih menjalani proses otopsi mayat di RSUD Genteng, Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui kronologi peristiwa tragis ini sudah bergabung bersama dengan kami Ibu Intan Herawati selaku bibi korban. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, Bu Intan, tentunya kami turut berduka cita atas kejadian yang menimpa keluarga Ibu. Tapi mungkin Bu bisa diceritakan sedikit kronologinya seperti apa, Bu Intan? Jadi kalau pulang sekolah itu biasanya jam 10. Nah, jam 10 itu belum sampai rumah. Jadi dari pihak keluarga itu mencari. Setelah mencari dari pihak keluarga itu belum ditemukan, jadi menghubungi dari pihak sekolah. Setelah mencari bersama-sama dari kepala sekolah itu yang menemukan terutama di perkebunan. Baik, Bu Intan mungkin bisa dijelaskan sedikit ini mengenai lingkungan di sekitar rumah seperti apa, Bu Intan? Untuk perjalanan ke sekolah itu ya tempatnya emang perkebunan. Jadi dia emang biasa membawa sepeda sendiri bersama kakaknya seperti itu. Baik. Dan dia kalau pulang sekolah itu jam 10 pagi, sedang kakaknya jam 11. Jadi si adik itu pulang duluan gitu. Berarti memang korban ini setiap hari menggunakan sepeda begitu ya Bu untuk pergi ke sekolah? Iya, pakai sepeda. Oke, baik. Lalu kalau misalnya kita mengulas sedikit begitu sebelum kejadian, apakah korban ini menggunakan perhiasan atau seperti apa, Bu Intan? Untuk perhiasan, korban cuma memakai kalung sama anting saja. Berarti memang itu hilang, Bu Intan, atau memang ditemukan di sekitar lokasi? Untuk kalungnya hilang sama antingnya. Kalung dan juga antingnya hilang ya. Ibu mungkin sudah mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian atau seperti apa? Belum dapat informasi. Oke, kalau korban ini Ibu, anak keberapa? Anak kedua dari 2 bersaudara. Dari berapa bersaudara Bu? 2. Dari 2, anak kedua jadi ya? Jadi dia adik. Ya baik, seperti apa Bu kesehariannya korban ini? Kesehariannya ya cuma main di rumah sama kakaknya, dia nggak pernah kemana-mana. Tidak mengenal orang lain begitu Bu? Kalau nggak akrab dia nggak pernah nggak mau disapa. Kalau disapa dia langsung pulang cerita ke mamanya. Oke. Kalau tadi aku disapa orang ini terus aku takut mas, jadi aku pulang gitu. Kalau untuk kondisi orang tuanya sendiri, Bu Intan seperti apa saat ini? Masih itu proses nenangin diri. Masih dalam proses penenangan diri mungkin ya. Bu Intan Ya, ini mungkin karena bisa. Semalam Ya? Karena semalam ibunya juga sempat masuk UGD, jantungnya lemah gitu. Oke, sudah dimakamkan tapi Bu Intan? Sudah tadi jam 4 gitu, nyampe rumah jam 2 langsung dimakamkannya jam 4. Bu Intan, ini kalau kita sedikit ditarik ke belakang begitu ya, apakah korban ini setiap hari pulang sendiri begitu Bu Intan atau seperti apa? Dari sekolahnya?
biasanya pulang sendiri, tapi ibunya itu jemput dari jalan yang kelihatan dari apa ya, jalan arah mau pulang itu. Jadi kok belum kelihatan jam 10, jadi dijemput ke sekolahnya gitu. Kalau untuk Kalau jarak tiap harinya emang pakai sepeda. sendiri ya, kalau untuk jarak dari rumah kemudian ke sekolah ini sejauh apa Bu Intan? Sekitar 10 menit. Cukup Iya, jauh berarti 10 10 menit. menit ya? Iya, itu jauh, itu pun melewati yaitu perkebunan yang sepi. Tapi untuk penerangan jalan sendiri di daerah perkebunan itu seperti apa Bu Intan kondisinya? Kalau penerangan sih nggak ada ya, kayak tertutup banget emang itu jalannya. Kalau samping kanan kiri itu emang perkebunan. Oke, Bu Intan, tapi selama ini apakah ada orang yang selalu memperhatikan korban atau seperti apa Ibu? Kalau masalah itu saya nggak tahu, soalnya rumahnya agak jauh juga. Agak jauh ya. Tapi mungkin Bu Intan mengetahui atau tidak teman-teman korban ini seperti apa kepada korban perilakunya atau kesehariannya begitu Bu Intan di sekolah? Kalau di sekolah saya kurang tahu ya, kalau dia bersama saya cuma di rumahnya aja. Dan dia orangnya itu cuma cerita sama mamanya aja kalau ada apa masalah apa di sekolahnya itu ceritanya sama mama. Tapi akhir-akhir ini Bu Intan mengetahui tidak apakah korban ini mungkin pernah bercerita kepada orang tuanya, kemudian bercerita juga kepada Bu Intan atau seperti apa? Enggak, sejauh ini dia aman-aman saja, nggak pernah cerita apa-apa. Oke baik, Ibu Intan terima kasih banyak sudah bercerita bersama dengan kami di Kabar Utama Pagi dan semoga kejadian tersebut juga tidak terulang lagi. Selamat pagi Bu Intan, sehat selalu.